beberapa potensi musibah dan beberapa hal yang dahsyat. Sehingga dengan potensi-potensi itu kita ngalami yang sekarang ini sudah luar biasa hebat. Di sini pentingnya kita syukur, pentingnya tetap menjaga roja, menjaga harapan terus-menerus dari kebaikan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di hadapan para habaib, para kiai, para ulama, juga para nahdiyin pada umumnya, saya akan cerita supaya ini otoritatif, cerita tafsir tentang ayat Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Jadi di antara yang dikenalkan Allah ke kita bahwa Allah itu adalah yang bisa saja menurunkan azab dari sisi atas kita. Kita tahu di atas kita banyak meteor, banyak benda-benda langit yang kalau menghantam bumi pasti semua kita selesai. Amin tahti arjulikum, atau azab itu datang dari sisi bawah kita. Kita tahu kita ini menginjak bumi, hidup di atas bumi yang setiap saat bisa likuifaksi, bisa gempa, bisa hancur karena di bawahnya ada magma, ada ini itu. Atau awal bisa pun syi'a wa yudi qaba'dukum ba'sabat. Oh, karena kita ini makhluk sosial yang kadang beda madhab, beda pikiran, beda politik, beda pilihan hidup, potensinya itu gesekan. Dan kalau gesekan ini bisa yudi qaba'dukum ba'sabat, bisa saling kontrol. Dan kesemuanya ini secara umum tidak terjadi, sehingga setiap baca ayat ini Nabi ngendikan hadza ahwanu wa aisar. Apa yang kita alami ini itu ringan sekali dibanding potensi yang sebenarnya. Kenapa saya harus ngatur demikian? Supaya orang ini tetap jaga syukur di tengah pandemi, di tengah semua problem-problem ekonomi, problem sosial. Karena di antara nasihat para leluhur kita, dalil ibadah intidharul farad, sebaik-baiknya ibadah itu selalu berharap ada solusi, ada jalan keluar. Dan agama ini diperuntukkan liman kana yarju wal yaumal akhir. Agama ini bagi selalu yang punya harapan. Dulu dalam konteks agama, ketika orang-orang kafir tidak mau iman, Nabi masih berharap mereka tidak boleh dihancurkan oleh malakul jibal, malaikat gunung. Kata Nabi, meskipun bapaknya belum iman, saya arju atau Rasulullah arju min aslabihim, saya masih berharap arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'buduha wa la yusyriku bihi syai'an. Saya berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang mukmin yang tidak melakukan syirik lagi. Kita tahu Abu Jahal akhirnya punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, dan semuanya menjadi mukmin. Artinya pandemi juga gitu, beberapa penyakit juga gitu. Kita diajarin wiridan tadi sebagaimana diwajah Habib Ahmad. Di antara yang kita baca terus dan selalu kita baca kalau mensifati Allah itu innahu la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadhabu bisayyiati ila anta. Hubungan kita dengan Allah itu siapa? Allah itu zat yang selalu mendatangkan kebaikan dan yang bisa menolak keburukan. Supaya orang itu punya harapan, meskipun secara iman kita berkeyakinan khairihi wa syarrihi min Allah, tapi dalam wiridan-wiridan yang diajarkan Rasulullah SAW, cara mensifati Allah itu innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhabu bisayyiati illa anta. Allah itu adalah, hubungan kita dengan Allah adalah zat yang selalu mendatangkan kebaikan dan yang selalu menolak keburukan. Jika misalnya ada pertanyaan tadi, kita mengalami penyakit, mengalami pandemi, mengalami masalah, yakinlah sebetulnya masalah itu lebih bisa dahsyat daripada yang kita alami. Karena tadi di atas kita banyak meteor, banyak benda-benda langit yang kalau jatuh itu pasti kita selesai. Begitu juga di bawah kita ada magma, ada hal-hal yang mudah runtuh. Kalau itu semuanya runtuh, longsor, kita juga selesai. Adza min fawqikum aw min tahti arjulikum. Kita sebagai makhluk sosial bisa beda mazhab, beda pendapat, beda macam-macam, dan itu bisa gesekan yang ekstrim. Dan alhamdulillah kita dijaga Allah wa allafa baina qulubihim. Kita punya empati, punya toleransi, punya saling menghormati sehingga kita semuanya baik-baik saja. Nah, dari muamalah dengan Allah syukur ini kita berharap Allah akan menambah rahmat kepada kita. Jadi jangan karena ada pandemi itu kemudian seakan-akan Indonesia itu hanya masalah saja, hanya problem saja.
Udah ada masalah, kita muamalahnya sama Allah juga masalah. Nggak ada syukurnya, ngeluh terus. Itu bahaya dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali kita dicatat sebagai hamba yang tidak bersyukur, maka ancamannya itu falyatub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wa samawai. Silahkan cari Tuhan selain saya, kata Allah, dan tapi jangan menempat bumi saya, jangan menempati langit saya. Itu lebih ekstrim lagi. Ini mumpung diusir Allah, coba syukur itu dijaga. Sekali kita tidak syukur, itu masuk malam yaskur itu yang seterusnya itu falyatub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Nah, tentu setelah kita syukur atas semua yang diberikan Allah Ta'ala, nikmat iman, Islam dan sehat, juga nikmat muamalah dan muasyarah, juga belajar sama Habib Ahmad, sama beberapa tokoh PBNU, juga sama guru-guru kita, juga terus berdoa. Berdoa ini kata banyak ulama, satu, kita ingin doa kita dikabulkan. Dua, andaikan belum dikabulkan, itu sudah pasti benar karena kita menunjukkan kehambaan kita. Bahwa kita hanya seorang hamba yang bisa kena musibah yang lebih dahsyat. Ini penting saya utarakan berkali-kali, karena sekali kita tidak membayangkan itu, maka kita menganggap ini sudah kayak selesai. Padahal bumi yang kita tempati ini mengandung air, dan air itu setiap saat dihilangkan Allah. Hingga kenapa surat Al-Mulk ini spesial, surat Al-Mulk ini. Karena di situ Allah mengingatkan kita, amin fis sama. Yaqsifatikumul ardo fa idza tamur. Kamu kok merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat likuifaksi. Amin fis sama ayursil alikum hasiba. Langit yang di atas kamu ya potensi menjatuhkan meteor, menjatuhkan apa saja bahaya, termasuk angin-angin yang bahaya. Air yang kita pakai setiap saat kul ara'aitum in asbaha ma'ukum gharan kama ya'tikum bima'in. Air yang kita pakai bisa saja dihilangkan Allah. Bumi ini nyerap air di bumi. Kalau sistem bumi digeser sedemikian rupa oleh Allah, langsung air itu hilang dan kita tidak bisa apa-apa. Sehingga oleh guru-guru kita, termasuk oleh bapak saya sendiri, diajarin kama ya'tikum bima'in. Siapa yang bisa mendatangkan air yang kamu butuhkan? Kita disuruh menjawab Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah yang bisa mendatangkan itu semua. Jadi saya mohon ke semua warga, ya, semua kita. Sebelum saya mohon juga terima kasih sama semua yang menangani COVID, baik dari pemerintah maupun relawan maupun masyarakat. Siapa saja termasuk yang mendoakan, termasuk yang mensupport. Bahwa kita sebagai manusia ini memang harus ingat hikmah di balik semua. Bala itu kata para ahli tasawuf menjadikan kita ini paling tidak menghilangkan takabur. Bahwa nyawa kita yang hanya satu ini, yang dulu mungkin kita lupa, seakan-akan setelah bisa makan, bisa punya uang, seakan-akan tidak diganggu, ternyata kita bisa lumpuh, bisa kalah dengan yang namanya pandemi. Semoga dari pelajaran ini paling tidak kita kembali ke fitrah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Tapi dibalik merasa lemah ini jangan juga terus kita lemah betulan sehingga seakan-akan tidak ada nikmat. Itu juga keliru karena kemudian kita tidak mensifati Allah sebagai Rahman Rahim, sebagai pemberi nikmat yang tidak terhingga, yang selalu nikmatnya tidak bisa dihitung. Kita bisa menghitung penyakit namanya COVID. Tapi kalau menghitung nikmatnya Allah, mulai kita bernafas, mulai kita punya anak, punya istri, punya keluarga, kita punya nikmat sistem sosial yang baik, itu ngitung aja pasti tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi artinya kita ini tetap harus menjaga syukur. Karena kalau ngitung ujian itu masih bisa dihitung, tapi kalau ngitung nikmat itu tidak akan bisa terhitung. Jika saya berharap dari barokahnya berpikir positif ini, Allah akan membuka jalan untuk semuanya. Kita akan lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat, lebih manfaat. Saya mohon semuanya tidak panik, tambah nyuwun sewu misalnya kita lepas kendali, tapi kita tambah syukur, tambah tadarruk, tambah doa supaya Allah Ta'ala, kita berharap Allah Ta'ala membuka musibah-musibah yang kita alami. Sebagaimana Rasulullah setiap ada musibah di antara yang diriwayatkan itu Nabi ngintikan hadza ahwan wa aisar, ini lebih ringan. Tanyakan pakar-pakar meteorologi, di atas kita itu benda-benda yang potensi jatuh dan semuanya selesai kalau itu jatuh. Tanyakan ahli geologi, bumi kita ini ada magma, ada ini itu, sekali hancur selesai.
Dan semuanya tidak terjadi itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di antara yang diingatkan Allah, inna huwa yumsikus samawati wal ardo antajula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Bahwa sistem alam ini begitu hebat, begitu dalil, walladzi ja'ala lakumul ardo dalulan. Ini semua karena rahmatnya Allah Ta'ala. Bumi yang ada magmanya bisa kita tempati, bumi yang atasnya ada meteor bisa kita nikmati karena nggak dijatuhkan meteor itu oleh Allah Ta'ala. Sehingga saya berharap dan sangat-sangat berharap jaga syukur, jaga iman, jaga rasa empati, rasa sosial, sehingga kita insya Allah dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Karena di antara pesannya Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jaga empati, jaga sayang, rasa iba, rasa sosial, sehingga barokahnya itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barokahnya kita punya empati, punya sayang, insya Allah kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.